Ada orang yang mau masuk Islam, dia cuma bilang begini, asyhadu an la ilaha illallah, masih belum masuk Islam. Harus bersaksi bahwasanya Muhammad itu utusan Allah. Kalau cuma bilang asyhadu an la ilaha illallah saja, belum masuk Islam. Jadi syahadatnya para nabi, itu dua isinya. Mereka bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan mereka juga bersaksi bahwasanya Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima udlika wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Anak-anakku sekalian, segenap santri Al-Munawwariyah rahimakumullah. Kita mulai ayat baru, Al-Baqarah 136. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilayna wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiyan nabiyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Qulu, dan katakanlah oleh kalian, amanna, telah beriman siapa kami, billahi, kepada Allah, wama, dan kepada apa-apa, unzila, yang telah diturunkan, apa ma, ilaina, kepada kami, wama, dan kepada apa-apa, unzila, yang telah diturunkan, ila Ibrahima, kepada Nabi Ibrahim, wa Ismaila, dan Ismail, wa Ishaq, dan kepada Ishaq, wa Yaquba, dan kepada Yakub, wal asbati, dan kepada anak cucu Yakub itu, wama, dan kepada apa-apa, utia, yang telah diberikan, apa ma, Musa, kepada Musa, wa Isa, dan kepada Isa, wama, dan beriman kepada apa-apa, utia, yang telah diberikan, an-nabiyuna, siapa para nabi, mir rabbihim, dari Tuhan mereka, la nufarriqu baina ahadim minhum, la nufarriqu, tidaklah membedakan siapa kami, baina ahadin, di antara seorang, minhum, dari mereka, tidak membedakan di antara mereka para nabi, wa nahnu, dan adapun kami, lahu, kepada Allah,
muslimuna ialah orang-orang yang berserah diri. Ayat ini juga di dalam beberapa tafsiran menjadi satu penjelas tentang firman Allah yang menyatakan millata Ibrahim. Jadi millat Ibrahim itu imanun billahi wahdah la syarikalah. Kemudian beriman kepada apa-apa yang diturunkan kepada kita, maksudnya Al-Quran. Beriman juga kepada wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail dan seterusnya. Ini merupakan tafsiran dari firman Allah millat Ibrahim. Al-anbiya'u, adapun para nabi, kanu ada siapa mereka para nabi, ma'murina, ialah diperintahkan, ayyashhadu, pada untuk bersaksi. Siapa para nabi? Bi alla ilaha illallah, bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadan, dan bahwasanya Muhammad itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi syahadatnya para nabi, lihat semuanya, syahadatnya para nabi itu dua isinya. Mereka bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan mereka juga bersaksi bahwasanya Muhammad Rasulullah. Ini persaksian para nabi. Musaddiqan liqaulihi ta'ala. Jadi hal ini menjadi sebagai pembenaran liqaulihi ta'ala, atas firman Allah Ta'ala. Mana buktinya? Seperti Nabi Adam masa bersaksi bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah. Bagaimana dengan Nabi Musa? Bagaimana dengan nabi-nabi yang masa para nabi itu bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah? Nah, sebagai pembuktian Allah berfirman di sini, wa idza akhadallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabin wa hikmah. Wa id, dan ingatlah, wa id, dan ingatlah ketika akhadallah, akhada telah mengambil, Allahu siapa Allah, mitsaqan nabiyyin, mengambil pada perjanjian nabi-nabi. Ingatlah ketika Allah sudah mengambil atau meminta janji-janji para nabi, gitu. Lama ataitukum, lama sungguh, ma apa-apa, ataitu yang telah memberikan siapa aku, kepada kalian wahai para nabi, min kitabin, dari kitab atau berupa kitab, wa hikmatin, dan hikmah atau kebijaksanaan, summa, kemudian, ja'akum, ja'a telah datang, kepada kalian, rasulun, siapa seorang rasul, musaddiqun, yang membenarkan, lima, bagi apa-apa, ma'akum, yang berada bersama kalian, atau apa-apa yang kalian punya, berupa wahyu, kitab, dan sebagainya. La tu'minun nabi, la tu'minunna, sungguh niscaya beriman siapa kalian, bihi, kepada rasul itu, walatang surunnah, dan sungguh menolong siapa kalian, pada rasul itu. Qala, Allah berfirman, a'akrartum, apakah mengakui siapa kalian,
wa akhadtum, dan mau mengambil, atau maksudnya di sini wa akhadtum ala dzalikum isri, wa akhadtum, dan mengambil siapa kalian ala dzalika, atas yang demikian itu, isri, pada perjanjianku. Maksud kita, apakah kalian mau mengakui dan mau bersumpah gitu. Kalian sudah saya kasihkan kitab dan hikmah, wahai para nabi. Nanti akan ada seorang nabi yang akan ada seorang rasul yang membenarkan untuk semua ajaran yang kalian bawa. Kalian harus beriman kepada nabi itu. Kalian harus menolong nabi itu. Ayo sekarang kalian, wahai para nabi, maukah kalian berjanji kepadaku untuk keimanan dan untuk pengakuan kalian pada nabi itu? Maksudnya nabi terakhir, ini Rasulullah. Ini yang dimaksud aqrartum wa akhadtum ala dzalikum isri. Qalu, maka menjawab siapa para nabi, aqrarna, kami janji, kami mengakui nabi itu. Qala, maka berfirman siapa Allah, fashhadu, maka saksikanlah wahai para nabi, wa ana ma'akum, dan aku ma'akum, bersama kalian, wa ana ma'akum minasyahidin, aku dan kalian juga minasyahidin, termasuk orang-orang yang bersaksi. Jadi seperti halnya syahadat kita ini bukan nabi, kita ini umatnya Nabi Muhammad. Persaksian kita, syahadat kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Ini persaksian kita, syahadat kita seperti itu. Para nabi juga syahadatnya seperti itu. Lantas bagaimana dengan umat-umatnya para nabi? Bagaimana dengan umatnya Nabi Nuh? Bagaimana dengan umatnya Nabi Ibrahim? Bagaimana dengan umatnya Nabi Lut, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, Nabi Musa? Bagaimana dengan kesaksian atau syahadatnya para nabi-nabi itu? Nah, di sini diteruskan, amma umamuhum, adapun umat-umat mereka, fakanu, maka ada siapa umam, ma'murina, ialah diperintah, bi ayyashhadu, pada untuk bersaksi, siapa mereka umam, bila ilaha illallah, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, fakot saja. Perhatikan, jadi umatnya nabi-nabi itu saksi ke apa? Syahadat mereka itu cuma menyatakan tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada tambahan. Gak ada persaksian mereka, umpamanya umatnya Nabi Ibrahim, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Ibrahim Rasulullah. Enggak pakai begitu. Umatnya Nabi Nuh, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Nuhan Rasulullah. Enggak ada. Persaksian mereka cuma la ilaha illallah. Dan itu pun masih sangat sulit sekali. Apalagi umatnya Nabi Musa, untuk mengakui Allah sebagai Tuhannya saja sulit sekali. Dalam kisah-kisah sebelumnya kita ingat bagaimana Bani Israel yang baru diselamatkan oleh Allah melalui Nabi Musa, selamat dari kejaran bala tentara Fir'aun. Mereka melihat bagaimana mukjizat Nabi Musa bisa membelah lautan. Mereka melewati lautan, dikejar oleh bala tentara Fir'aun. Namun bala tentara Fir'aun digilas oleh ombak, mereka selamat. Mereka baru menyaksikan mukjizat Nabi Musa yang diberikan oleh Allah
mereka baru saja menyaksikan kemahakuasaan Allah. Lantas ketika mereka selamat dari bala tentara Fir'aun, selamat dari ombak yang besar, mereka baru naik dari lautan, lantas mereka langsung melihat orang-orang yang sedang menyembah berhala. Mereka langsung bilang ke Nabi Musa, wahai Musa, saya pengen punya Tuhan-Tuhan yang banyak seperti mereka. Begitu. Jadi untuk mengakui ketuhanan Allah saja sulit sekali. Apalagi sampai bersaksi tentang kerasulan para nabi yang menyertai mereka. Itu umat-umat sebelumnya. Wa kullu nabiyyin, dan adapun setiap nabi, ya'ti qaumahu, datang siapa nabi, qaumahu pada kaumnya, ya'muru, memerintahkan siapa nabi, hum kepada mereka, biha, dengan syahadat la ilaha illallah faqat saja. Jadi memang para nabi-nabi sebelumnya itu ajaran utamanya adalah untuk menyampaikan dakwah kepada umatnya bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah, itu saja. Di sini ada beberapa contoh pernyataan dari dakwah mereka yang diabadikan di dalam Al-Quran. Wa idh akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah. Dan ketika kami mengambil janji para Bani Israel, la ta'buduna illallah, janganlah kalian menyembah selain Allah. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi inni lakum nadhirum mubin. Walaqad, dan sungguh telah arsalna, mengutus siapa kami, Nuhan kepada Nuh, ila qaumihi, kepada kaumnya Nuh. Ini sesungguhnya aku, ini katanya Nuh, lakum bagi kalian, nadhirun, ialah orang yang memberikan peringatan, mubinun, yang jelas. Allah ta'budu, agar jangan menyembah siapa kalian, illallah, kecuali kepada Allah. Ini sesungguhnya aku, akhafu alaikum, takut siapa aku, alaikum, atas kalian, adzab yaumin alim, pada siksa hari alim yang pedih. Jadi ajaran Nabi Nuh kepada umatnya, Allah ta'budu illallah. Ija'athumur rusul, ingatlah ketika ja'at, datang, hum kepada mereka, ar-rusulu, siapa para rasul, min baini aidihim, para rasul-rasul, min baini aidihim, dari sebelum mereka, begitu maksudnya, wa min khalfihim, dan setelah mereka. Para rasul itu datang dan mengajarkan apa yang diajarkan kepada umatnya, Allah ta'budu illallah, janganlah menyembah illallah, kecuali Allah. Janganlah menyembah kecuali kepada Allah. Wadhkur akha 'adin id anzara qaumahu bil ahqaf. Wadhkur, dan ingatlah, akha 'adin, wadhkur akha 'adin, dan ingatlah kepada Hud. Akha 'adin ini saudaranya kaum 'Ad, yakni Hud. Nabi Hud di sini. Id anzara, ketika anzara, memberi peringatan. Siapa? Nabi Hud, qaumahu, kepada kaumnya, bil ahqafi, di daerah Ahqaf, itu nama daerah ya.
bil ahqafi, di daerah Ahqaf. Waqad khalatin nudur, waqad dan sungguh khalat telah berlalu, an-nuduru apa beberapa peringatan, min baini yadaihi dari sebelumnya, wa min khalfihi dan sesudahnya. Jadi peringatan-peringatan seperti yang disampaikan oleh Nabi Hud kepada kaumnya itu sudah berlalu. Jadi sudah pernah juga disampaikan, baik sebelumnya Nabi Hud, nabi-nabi sebelumnya Nabi Hud, dan nabi-nabi setelahnya Nabi Hud. Peringatannya sama. Apa itu? Ini katakan, Allah ta'budu illallah. Jangan menyembah selain kepada Allah. Inni akhafu alaikum adzaba yaumin adim. Ini sesungguhnya aku akhafu takut siapa aku alaikum atas kalian semua. Maksudnya mengkhawatirkan adzaba yaumin adim, pada siksaan hari yang sangat agung. Pada siksaan hari yang mulia, maksudnya hari kiamat. Saya takut kalian itu nanti di akhirat akan tersiksa. Saya takut kalian, wahai para umat, kalian akan mendapatkan siksa nanti ketika hari kiamat. Itu maknanya. Al-Ahqaf 21. Jadi nama suratnya Al-Ahqaf. Al-Ahqaf itu nama daerah ya, nama tempat. Walakin akan tetapi Rafa'a telah mengangkat Allah Ta'ala, siapa Allah Ta'ala, qadra ummati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mengangkat pada derajat atau kedudukan umat Rasulullah. Umat-umat sebelum kita, umat-umat Nabi sebelum Rasulullah itu persaksian mereka cuma satu, Allah ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Namun untuk umatnya Rasulullah, Allah mengangkat derajat umatnya Rasulullah, yakni kita, amin Allahumma amin. Wa ja'ala dan telah menjadikan siapa Allah? Ini perhatikan. Wa ja'ala dan telah menjadikan siapa Allah? Imanahum, pada keimanan umatnya Nabi Muhammad. Kan ini, Allah menjadikan pada iman atau keimanannya umat Nabi Muhammad kaimanil anbiya min qabl, selevel, maksudnya taraf model keimanannya itu selevel dengan keimanan para nabi. Cakupannya itu maksudnya bukan kelas imannya, tapi cakupannya keimanan umat Rasulullah itu sama dengan cakupan keimanan para nabi. Fahum, maka adapun umat Rasulullah mutalabuna, dituntut siapa umat Rasulullah bisyahadatin, maaf, bisyahadati alla ilaha illallah, dituntut dengan persaksian alla ilaha illallah, bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadan, dan bahwasanya Muhammad itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat, umatnya Rasulullah kita, umpamanya ada yang masih bukan Islam, bukan Muslim, kemudian dia mau masuk Islam. Ya, perhatikan, ada orang yang mau masuk Islam, dia cuma bilang begini, saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah, atau cuma bilang asyhadu an la ilaha illallah, masih belum masuk Islam. Masih belum masuk Islam mereka. Kenapa? Karena harus mengucapkan juga wa asyhadu anna Muhammad, harus bersaksi bahwasanya Muhammad itu utusan Allah.
Kalau cuma bilang asyhadu an la ilaha illallah saja, belum masuk Islam. Tapi kalau umat-umat sebelum kita, umatnya nabi-nabi yang lain itu, mereka bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah saja, itu sudah menjadi pengikutnya Nabi. Dia sudah bisa masuk kategori Muslim. Nah, syahadat kita ini sama dengan syahadatnya para nabi. Para nabi itu ditegaskan sebagaimana ayat di atas, mereka juga sudah diminta perjanjian, persaksian mereka kepada syahadat mereka itu adalah bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad itu adalah Rasul. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini apa jangkauan dari keimanan dalam hal syahadah antara umat Rasulullah dengan para nabi-nabi yang lain itu sama. Untuk kualitas keimanannya tentu jauh antara kita dengan para nabi. Gak bisa dibandingin dengan kita para nabi itu. Wa Yaqub wal asbat. Di sini ada sebutan wa Yaqub wal asbat. Yang dimaksud dengan al-asbat, humul ahfad, mereka itu adalah para cucu. Wahum, dan adapun asbat, isna asyara hafidan, terdiri dari 12 orang cucu. Al-asbat itu 12 orang. Sini al-asbat humul ahfad wahum isna asyara hafidan. Auladu Yaqub alaihi salam. Mereka itu anak cucu dari Yaqub alaihi salam. Wasibtu, dan adapun asibtu, ini jamak dari asbat ini, fi bani Israel. Sebutan asibtu di kalangan Bani Israel itu bimanzilatil qabilati, itu setara atau sama al-qabilah dengan sebutan kabilah. Fi Bani Ismail, di kalangan Bani Ismail. Jadi ada Bani Yaqub, kita sebut dengan Bani Israel. Ada juga Bani Ismail. Kalau Bani Yaqub ini dari silsilah Nabi Ibrahim beristri Sarah. Kalau yang Nabi Ismail adalah putra Nabi Ibrahim dari istri Sayyidah Hajar. Jadi al-asbat, al-qabilah. Fa'in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Fa'in amanu, maka jika amanu beriman, siapa mereka? Bimisli ma amantum, mereka beriman bimisli dengan atau seperti keimanan kalian. Bimisli seperti ma, apa-apa amantum yang telah beriman siapa kalian bihi pada ma. Kalau mereka itu beriman seperti imannya kalian, begitu, faqad ihtadaw, maka sungguh ihtadaw telah mendapatkan hidayah siapa mereka. Artinya mereka beriman dengan keimanan yang benar. Wa in tawallaw, namun jika mereka berpaling, fa innama hum fi shiqaq, fa innama, maka sesungguhnya hum mereka fi shiqaqin,
berada dalam syikok itu bermakna berseberangan dan bermusuhan. Mereka berada dalam lain jalan penyeberangan dan permusuhan. Fasayakfi, maka cukuplah ka atas kamu, hum pada mereka, Allahu, siapa Allah. Maka itu sudah menjadi urusan Allah. Kalau mereka tetap dengan keyakinan atau keimanan mereka tidak seperti keimanan kalian, ya sudah, itu urusan Allah. Gitu. Tekannya ini maksudnya Rasulullah. Wahwa, dan adapun Allah, as-sami'ul alimu, adalah Tuhan yang maha mendengar, al-alimu, yang maha mengetahui. Yakni in amana haula, jika amana telah beriman, haula il yahud wan nasara, jika mereka kaum Yahudi, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani itu telah beriman dengan keimanan Allah ilaha illallah, bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah, yakni bimisli ma amantum bihi, artinya seperti ma apa-apa amantum yang telah beriman siapa kalian, bihi dengan keimanan itu, ayyuhal muslimuna, wahai kaum muslimin, wahai umat Rasulullah, faqad tamma, maka sungguh tamma telah sempurna, hudahum, apa hidayah mereka. Kalau mereka itu sudah mengakui bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan mereka juga telah mengakui bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, maka pada saat itulah sempurna. Jadi sama keimanan mereka dengan kamu. Meskipun menyembah Allah, tapi tidak mengakui bahwa Rasul Nabi Muhammad adalah utusan Allah, masih belum tergolong muslim. Orang Yahudi, Tuhan mereka Allah, namun tidak mengakui Muhammad sebagai utusan Allah. Orang Nasrani, Tuhan mereka juga Allah, namun mereka menyekutukan Allah dengan menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan anak dan Sayyidah Maryam sebagai Tuhan ibu. Dan tentunya mereka juga tidak mengakui kerasulan Muhammad. Nah, ini yang saya katakan. Cuman bilang asyhadu an la ilaha illallah saja. Cuman bilang asyhadu an la ilaha illallah saja, itu masih belum masuk Islam. Sampai dia bersaksi bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allahumma sholli ala Muhammad. Fa innama hum fi shiqaq. Asy-shiqaq huwa tanazu' wat tabaghut. Asy-shiqaq itu maksudnya at-tanazu', yakni ikhtilafun syadid, wat tabaghut, bahkan saling saling membenci. Maka tidak heran walan tardo angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'u. Sama-sama antara Yahudi dengan Nasrani, mereka juga permusuhannya sangat luar biasa. Kaum Yahudi menganggap Nabi Isa sebagai anak haram, anak yang tidak punya bapak, anak hasil zina. Sementara kaum Nasrani sangat memuliakan Nabi Isa, bahkan menganggapnya sebagai Tuhan. Permusuhan mereka sangat luar biasa. Permusuhan antara kaum Yahudi dengan Nasrani. Nah, kita umat Islam, kita berada di tengah-tengah mereka, tidak menuhankan Nabi Isa,
juga menganggap kelahiran Nabi Isa tanpa ayah itu merupakan mukjizat. Mukjizatnya Nabi Isa itu salah satunya maha kuasa Allah. Fasayakfikahumullah, kalimat fasayakfikahum laisa fi lughatil alam, tidak ada bahasa di seluruh alam, tidak ada bahasa di seluruh dunia ini, termasuk juga bahasa Jawa, termasuk juga bahasa Madura, termasuk juga bahasa Inggris. Tidak ada satupun bahasa di dunia ini kulluhu kalimah min hadhil kalimat. Semua bahasa di dunia ini yang bisa ada kalimat sebagaimana kalimat di dalam ayat ini. Fasayakfikahum. Alfa, fa-nya di sini lil atof. Fa-nya di sini merupakan huruf atof. Kemudian sin. Sinnya di sini lil istiqbal. Untuk waktu yang akan datang. Yakfi fi'lun mudhari. Ka domirun mukhotob. Ka-nya di sini merupakan domir mukhotob. Domir mukhotob itu adalah orang kedua, orang yang menerima pesan. Orang pertama disebut mutakallim, orang kedua disebut mukhotob, orang ketiga disebut ghaib. Domirun mukhotob, ka di sini merupakan domir mukhotob, maf'ulun awal, yakni maf'ul yang pertama, aidun ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aidun yang kembali apa? Domir ala Rasulillah, pada Rasulullah. Jadi ka di sini adalah Rasulullah. Hum, sementara yang hum di sini domirun ghaibun, adalah domir ghaib, orang yang ketiga. Maf'ulun sani, itu adalah maf'ul yang kedua. Aidun ala man kafaro min ahlil kitab, domir ini kembali ala man, pada siapa saja, kafaro yang kafir atau kufur, min ahlil kitab, dari kalangan ahlil kitab. Sibghatullah wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu abidun. Sibghah, sibghatullah. As-sibghah hiya idkhalu launin ala syai'in bihaisu yughayyiru launahu. Sibghah itu merupakan idkhalu launin, memasukkan warna, ala syai'in, pada sesuatu, bihaisu, yang sekiranya, yughayyiru, bisa merubah apa idkhal, launahu, pada warnanya. Jadi merubah warna itu sibghah. Fallahu ta'ala, maka adapun Allah ta'ala, sobaghal akwan awalan bil ijad. Sobago, telah merubah siapa Allah, al-akwan, pada alam semesta ini, awalan, pertama kali, bil ijadi, dengan keberadaan, artinya menjadi ada. Alam semesta ini tidak ada, kemudian dirubah oleh Allah dari ketidakadaan menjadi ada. Itu maksudnya sibghatul ula. Summa sobagoha, kemudian sobago, kita maknain juga merubah, mewarnai, bisa juga ha, pada alam semesta, pada akwan. Sanian, yang kedua kalinya, bitawalil imdadi, dengan keberlanjutan atau pemberian pertolongan. Imdad itu setelah diadakan, kemudian diberi pertolongan, diberi bantuan oleh Allah untuk keberadaannya itu. Dalam hal ini kita meyakini tidaklah ada sesuatu yang melata di muka bumi
kecuali Allah menjamin kebutuhannya. Allah yang menjadikan ada, dan Allah pasti menjamin kebutuhan. Termasuk kebutuhan kita umat manusia. Ingat ya, beda antara kebutuhan dengan keinginan. Wa man ahsanu minallahi sibghah. Takdirul kalam huwa ilzamu sibghatallah. Idlil qulubi sibghatun walil arwahi sibghatun walil muamalati sibghatun walil ibadati sibghatun. Ilzamu maksudnya di sini isbatu wadawamu. Pastikan dan tetaplah sibghatullah pada sibghahnya Allah. Idlil qulubi sibghatun, karena bagi hati sibghatun terdapat sibghah. Walil arwahi, dan bagi ruh-ruh sibghatun terdapat sibghah. Walil muamalat, dan di dalam muamalat sibghatun terdapat sibghah. Walil ibadat, dan di dalam ibadah-ibadah sibghatun juga terdapat sibghah. Kita wajib menetapkan dan mendawamkan selalu pada sibghatullah. Amin Allahumma. Qul atuhajjunana fillahi wa huwa rabbuna. Qul, katakan Muhammad, atuhajjunana, apakah tuhajuna, memperdebatkan siapa kalian, nah kepada kami, fillahi, dalam hal Allah, tentang Allah, begitu, wahwa, dan adapun Allah, Rabbuna, ialah Tuhan kami, wa rabbukum, juga Tuhan kalian, walana, dan bagi kami, a'maluna, apa amaliyah kami, walakum, dan bagi kalian, a'malukum, apa amalan-amalan kalian, wanahnu, dan adapun kami, lahu, kepada Allah, mukhlisuna, ialah orang-orang yang ikhlas. Amtakuluna, atau takuluna, setelah atuhajuna nafillah, bahwa Allah ini begini, sudah dikatakan oleh Rasulullah. Apakah kalian masih menentang masalah Allah? Dari apakah apa yang kami sampaikan tentang Allah kalian memperdebatkannya? Atau kalian mau berbicarakan amtakuluna inna Ibrahim, atau kalian mengatakan inna Ibrahim, bahwasanya Ibrahim, wa Ismaila, dan Ismail, wa Ishaqa, dan Ishaq, wa Yaquba, dan Yakub, wal asbato, dan cucu-cucunya Yakub, kanu, ada siapa mereka, Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yakub, wa asbat. Apakah kamu mengatakan bahwa Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan para asbat itu, kanu, ada siapa mereka, hudan, adalah orang-orang Yahudi, au Nasoro, atau mereka kamu anggap sebagai orang Nasrani? Itu. Qul, katakan Muhammad, a'antum a'lamu amillah, apakah kalian yang lebih tahu, amillah atau Allah? Kalian lebih tahu dari Allah? Kalian yang lebih tahu atau Allah? Gitu. Qul, katakan Muhammad, antum a'lamu amillah, waman adlamu mimman katama syahadatan, waman, dan siapakah, adlamu, yang lebih dolim, mimman, dari, dibandingkan orang, katama, yang menyembunyikan siapa man, syahadatan, pada persaksian, indahu, yang dia miliki, minallahi, dari Allah. Siapakah orang yang lebih dolim dibandingkan
orang yang menyembunyikan persaksiannya atas Allah. Wa mallahu, dan tiadalah Allah bighafilin, lengah, amma, tentang apa-apa, tak maluna, yang kalian lakukan. Allah tidak lalai. Bahasa kita, Allah boten sari tenangai, Allah boten sari. Tilka ummatun qad khalat, tilka ummatun, yang demikian itu, ummatun adalah umat, qad khalat, yang sudah lewat, laha, bagi mereka, ma, apa-apa, kasabat, yang mereka lakukan, walakum, dan bagi kalian, ma, apa-apa, kasabtum, yang telah kalian lakukan. Wala, dan tidaklah, tus'aluna, dimintai siapa kalian, tus'aluna, ditanyakan atau dimintai pertanggungjawaban siapa kalian, amma, tentang apa-apa, kanu, yang ada siapa mereka, ya'maluna, mengerjakan siapa mereka, atuhajunana fillah, yakni atakhosamunana fillah, bertengkar atau mendebat. Atakhosamuna, apakah kalian mau bertengkar, berdebat, ngotot, nah pada kami, fillahi, dalam urusan Allah. Watakuluna alaih, watakuluna, dan mengatakan siapa kalian, alaihi, atas Allah, malah ta'lamun, tentang apa-apa saja yang kalian tidak tahu. Kalian bilang Allah punya anak, katanya orang Nasrani, Allah punya anak, nama anaknya Allah Isa. Katanya orang Yahudi, Allah punya anak, anaknya Allah, katanya orang Yahudi, siapa? Uzair. Am taquluna inna Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbata kanu hudan aw nasara. Hiwarun hadi. Kaifa yakunu haula'il anbiya yahudan? Bagaimana mungkin mereka menganggap para nabi itu sebagai orang Yahudi, aw nasara, atau sebagai orang Nasrani? Wahum kanu qabla asril Yahudiyah. Para nabi-nabi itu banyak yang sudah ada qabla asril Yahudiyah, sebelum zaman atau sebelum masa kedatangan Yahudi. Wan Nasraniyah, juga sebelum kedatangan Nasraniyah. Bisa manin tawilin, dengan tenggat waktu yang panjang. Tilka ummatun qad khalat. Linafrido annahum, linafrido ini maksudnya linu'ayyin, untuk mempertegas siapa kami, annahum, bahwasanya mereka itu, kanu, ada siapa mereka, Yahudan au Nasoro, mereka itu adalah orang-orang Yahudi dan orang Nasrani. Falan yakuna dzalika udron lakum, falan, maka tiadalah, yakuna, ada, dzalika, apa yang demikian itu, keberadaan mereka sebagai orang Yahudi atau orang Nasrani itu, udron lakum, menjadi alasan atau keuduran lakum, bagi kalian, fima, di dalam apa-apa, fa'altumuhu, fa'altumu, yang telah melakukan siapa kalian, pada ma, min qatlil anbiya, dari membunuh para nabi, watazwirit Taurat, dan memalsukan kitab Taurat, wal Injil, dan kitab Injil. Ini anak-anakku sekalian rahimakumullah, mereka orang Yahudi menganggap bahwasanya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub, dan asbat itu mereka menganggap bahwa agama mereka Yahudi, nabi-nabi ini. Orang Nasrani begitu juga. Ini adalah satu kebanggaan,
Sekali lagi, satu kebesaran dan kebanggaan bagi kita umat Rasulullah, di mana kita ini dituntut oleh Allah menjadi saksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan. Model persaksian seperti ini persis dengan persaksian para nabi. Nih, mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat. Al-Fatihah.